Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dan Bu Hikmah. Pada kesempatan ini, tema jurnal yang akan saya review adalah struktur modal bank. Nah, langsung saja, ini adalah daftar jurnal yang akan saya review. Ini ada 5 jurnal, ini adalah pembahasan yang akan sangat panjang, tapi saya akan berusaha untuk membahasnya secepat mungkin. Kemudian jurnal yang pertama adalah tentang Islamic Ethics, Capital Structure and Profitability of Banks. Apa yang membedakan? Nah, yang kedua adalah determinan dari struktur modal. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang ketiga juga masih terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ya, yang kedua, ketiga, keempat ini mirip ya. Kemudian yang keempat ini adalah pengaruh dari struktur modal terhadap kinerja bank. Nah, langsung aja kita ke jurnal yang pertama, yaitu tentang etika Islam yang diterapkan di perbankan syariah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana nanti kinerja bank syariah ketika dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, dengan adanya etika khusus yang diterapkan di bank syariah, apakah itu bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dilihat dari sisi struktur modal dan profitabilitas. Nah, ini yang akan dibahas dalam jurnal yang pertama ini. Nah, bagaimana gambaran penelitiannya? Gambarannya ini sederhana, ini hanya membandingkan antara variabel-variabel yang diteliti. Ada 4 kelompok variabel yang akan dibandingkan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama kelompok struktur modal, kemudian membandingkan profitabilitas, kemudian membandingkan determinan struktur modal, kemudian membandingkan determinan dari profitabilitas. Alat ukurnya ini nggak usah saya bahas ya, nanti bisa dibaca di makalah, ini terlalu panjang. Nah, kemudian teori-teori yang digunakan apa? Nah, teori yang pertama adalah nah ini tentang struktur modal dulu ya. Ada trade-off theory, ada pecking order theory, kemudian agency theory, kemudian market timing theory. Ini saya bahas sedikit, nah biar nanti di jurnal-jurnal selanjutnya tidak perlu dibahas lagi. Nah, yang trade-off theory ini sebenarnya ada teori tentang trade-off atau tarik-menarik kepentingan dalam memilih utang sebagai sumber pembiayaan bagi bank. Nah, ketika memilih utang, ini ada kelebihannya, yaitu biayanya relatif rendah dibanding dengan ekuitas. Tetapi risikonya juga tinggi karena adanya risiko kebangkrutan, sehingga pihak perusahaan atau pihak perbankan yang mengambil utang sebagai sumber pendanaannya, nah harus mencari posisi yang optimal di mana keuntungan bisa dimaksimalkan dan risiko bisa dikendalikan. Kemudian pecking order theory, nah ini adalah teori yang merekomendasikan posisi struktur modal yang optimal bagi perusahaan, di mana diurutkan berdasarkan yang lebih rasional ya, lebih mungkin lebih murah atau mungkin lebih memudahkan bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah nanti disarankan untuk menggunakan modal internal, baru kemudian mencari utang, kalau masih kurang juga baru menerbitkan ekuitas. Kemudian yang ketiga agency theory, ini adanya konflik kepentingan antara beberapa pihak atau stakeholder dalam perusahaan. Nah, ini menghasilkan nanti adanya biaya. Nah, disarankan dengan agency theory ini agar perusahaan itu mengambil utang saja. Nah, sehingga pihak manajer ini benar-benar memanfaatkan dana perusahaan itu untuk menciptakan pendapatan. Karena kalau misalnya nanti manajernya leha-leha tidak memanfaatkan dengan baik, maka utang nggak bisa dibayar. Nah, berarti ada risiko kalau manajernya kehilangan pekerjaan kalau sampai utang nggak bisa dibayar dan perusahaan itu bangkrut. Kemudian yang keempat ada market timing theory. Market timing theory ini terkait peluang pasar ya, dimana ketika saham perusahaan itu harganya mahal, nah sebaiknya memang perusahaan itu menerbitkan saham dan menjual saham, dan ketika murah nanti perusahaan bisa membelinya kembali atau membeli saham perusahaannya. Nah, sebenarnya masih ada teori lain, nanti mungkin kalau yang belum ada di sini bisa dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian tentang profitabilitas, ini berkaitan dengan teori keuangan, teori portofolio, dan teori pasar keuangan ya. Teori keuangan intinya, yang paling inti di teori keuangan ini sebenarnya bagaimana manajer keuangan sih, atau mungkin para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan bisa memanfaatkan keuangan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Atau dalam jangka pendek bagaimana keuangan perusahaan itu bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian teori portofolio ini berhubungan dengan diversifikasi. Nah, ketika suatu perusahaan itu punya kemampuan, sebaiknya dia melakukan diversifikasi produk. Nah, sehingga nanti risiko bisa disebar dan pendapatan juga bisa menyebar dari beberapa sumber. Nah, karena nanti kalau kehilangan satu sumber pendapatan, nah tidak berpengaruh besar terhadap kondisi perusahaan secara keseluruhan karena masih ada sumber pendapatan dari yang lainnya. Kemudian teori pasar keuangan ini pada intinya disebutkan bahwa seharusnya pasar keuangan itu memang bisa dikelola seefisien mungkin. Nah, tidak ada yang menghambat mengalirnya uang di dalam pasar keuangan. Sehingga dalam hal ini misalnya perbankan ya, nah fungsi intermediasinya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, yaitu bisa mengalirkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Nah, dari teori ini, ini sebenarnya masih didukung oleh beberapa penelitian terdahulu ya. Masa bisa ditarik bahwa ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama ini bahwa struktur modal adalah prediktor yang baik untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional, atau gampangnya itu struktur modal bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Kemudian yang kedua, determinan struktur modal bank syariah juga berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Profitabilitas bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Kemudian determinan profitabilitas bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Lanjut ke metodologi yang digunakan. Yang pertama, data. Nah, ini datanya ini sungguh-sungguh sekali penelitiannya memang. Ini data diambil dari 98 bank dari 2006 sampai 2014 di Timur Tengah. Nah, ini terdiri dari 45 bank syariah dan 53 bank konvensional ya. Nah, kemudian model penelitian atau metode analisisnya ini menggunakan binary logistic regression. Nah, langsung ke hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian deskriptif dulu, kita bisa melihat, mungkin bisa dilihat dari rata-rata. Nah, ternyata tingkat keuntungan bank syariah itu lebih rendah dibanding dengan bank konvensional dalam penelitian ini. Kemudian tapi struktur modal bank syariah, nah ini memiliki ekuitas yang lebih tinggi, berarti leverage-nya lebih rendah atau tingkat utangnya lebih rendah. Hari ini sebenarnya sesuai dengan tangibility, prinsip tangibility di bank syariah, di mana bank syariah itu memang memungkinkan untuk memiliki aktiva tetap yang lebih besar. Bisa dilihat di sini bahwa porsi selanjutnya dana pihak ketiga. Kalau dana pihak ketiganya ini merepresentasikan utang juga sebenarnya. Antara bank syariah dengan bank konvensional, bank syariah lebih rendah, cuma 72%. Kemudian dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dulu. Nah, faktor mempengaruhi profitabilitas ada loans, kemudian ada credit risk, insolvency risk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bank syariah dari segi loans ternyata lebih tinggi ya daripada bank konvensional. Nah, ini sedikit tidak konsisten dengan di sini tingkat ekuitas yang lebih besar. Kemudian ada rasio credit risk yang lebih rendah. Kemudian insolvency risk-nya juga lebih rendah. Dari secara umum sebenarnya tingkat risiko di bank syariah itu lebih rendah, tetapi tingkat keuntungan di bank syariah itu lebih rendah juga gitu. Yang ngambil aman tapi keuntungannya lebih rendah. Tapi di bank konvensional itu relatif berani ngambil risiko tapi tingkat keuntungannya emang lebih tinggi. Kesimpulannya seperti itu. Itu secara statistik ya. Kemudian dari binary logistic regression bisa kita lihat bahwa NIM, kemudian core capital dan ROA adalah prediktor yang baik untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Sementara ROE tidak signifikan ya. Nah, hubungan NIM capital bertanda positif sementara ROA bertanda negatif. Jadi H1 dari hipotesis sebelumnya itu diterima dan H3 juga diterima.
Kemudian dari determinannya hubungannya seperti ini. Collateral, kemudian dividend payment, kemudian size. Nah, 3 itu aja merupakan variabel yang ini signifikan untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional. Sisanya tadi tidak begitu berbeda. Kemudian dari faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas ini secara umum ini menjadi prediktor ya. Loans, credit risk, insolvency risk, dan cost ratio adalah prediktor yang baik dan signifikan. Dari sisi itu bank syariah dan bank konvensional berbeda, sehingga beberapa hipotesis H2C, H3E, H4E, dan H4F valid dan diterima. Oke, kesimpulan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa standar etika yang diterapkan pada bank syariah ternyata telah menyebabkan bank syariah itu menjadi unik dibanding dengan bank konvensional. Nah, ini pastinya didukung oleh adanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. Karena tanpa adanya itu, karena sering kita dengar di fakta di lapangan itu ternyata sama saja, nggak jauh berbeda gitu. Tapi dengan adanya kinerja yang baik, dengan adanya Islamic corporate governance, dengan adanya kewajiban disclosure dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk kasus ini di Timur Tengah, bank-bank di Timur Tengah ternyata telah bisa menghasilkan suatu kegiatan bank yang unik. Nah, demikian, terima kasih. Nanti kita lanjut ke jurnal yang kedua. Oke, pada jurnal yang kedua ini dibahas determinan dari struktur modal pada bank Islam dan bank konvensional. Ini kasusnya dari Pakistan ya. Nah, udah dilihat dari latar belakang, ternyata struktur modal itu merepresentasikan kombinasi antara utang dan ekuitas yang dimiliki sebuah perusahaan. Begitu halnya juga dengan bank. Apakah bank tersebut cenderung untuk menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaannya, atau cenderung menggunakan ekuitas. Dari teori-teori yang berkaitan dengan struktur modal, nah ini sebenarnya ada ketidaksejalanan, tidak selalu sejalan antara satu teori dengan teori yang lain, seperti beberapa teori yang dijelaskan di jurnal yang pertama tadi. Nah, ini sebenarnya ada beberapa nanti perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam penelitian ini mau dicari ya, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capital structure. Nah, gambaran umumnya begini. Ini capital structure atau struktur modalnya dilambangkan dengan book leverage. Book leverage di sini adalah nilai buku dari hutang. Nah, nanti kan ada nilai pasar juga sebenarnya, tapi karena keterbatasan, kata penulisnya, keterbatasan informasi, maka yang digunakan adalah nilai buku dari hutang dari bank-bank yang ada di Pakistan. Nah, kemudian ini yang dijadikan sebagai variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi atau variabel tarikannya. Kemudian ini didasarkan pada teori-teori yang ada, penelitian sebelumnya. Sebenarnya variabel-variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yang akan diuji adalah profitabilitas, kemudian ukuran bank, tingkat pertumbuhan, kemudian tangibility, ini adalah tingkat kepemilikan aktiva tetap, kemudian earning volatility, tingkat volatilitas pendapatan dari bank. Nah, bagaimana dengan teorinya dan bagaimana dengan hipotesisnya? Nah, teori-teori yang digunakan ini berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor-faktor inilah yang mempengaruhi struktur modal. Faktor yang pertama profitabilitas, kemudian ukuran skala bank, tingkat pertumbuhan, tangibility, earning volatility, sebagaimana tadi telah dimasukkan, faktor-faktor telah dimasukkan sebagai variabel independen. Kemudian metodologi yang digunakan bagaimana? Yang pertama data diambil dari bank-bank yang terdaftar di Karachi Stock Exchange di Pakistan. Nah, dengan durasi waktu dari 2004 sampai 2014. Nah, kategori datanya berarti jadi kategori data panel. Nah, kenapa ngambil 2004 dari 2014? Ini pertimbangannya adalah pertimbangan ketersediaan data. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah PYLS. Nah, digabung dengan fixed effect dan random effect ya. Ini sepaket.
Nah, kemudian model regresinya seperti ini, menggunakan regresi sederhana. Setelah dikembangkan, variabel-variabelnya dimasukkan. Nah, ini ada 3 jadinya ya. Jadi ada 3 model. Model yang pertama model OLS-nya, model yang kedua itu adalah model fixed effect, kemudian model yang ketiga ini tentang model random effect-nya. Hasilnya gimana? Hasil regresi menunjukkan bahwa profitabilitas ternyata memiliki hubungan yang negatif terhadap book leverage. Nah, jadi pengaruhnya bersifat negatif kalau profitabilitas. Kemudian yang kedua, ukuran atau skala bank memiliki hubungan yang positif baik pada bank syariah maupun bank konvensional. Kemudian maaf, ini harusnya yang ketiga ya. Ya, ini yang selanjutnya, tangibility memiliki hubungan yang negatif dengan leverage, kemudian volatilitas memiliki hubungan yang positif dengan book leverage. Ini agak mengherankan sebenarnya. Ini tidak sesuai dengan trade-off teori ya, karena seharusnya perusahaan-perusahaan yang volatilitasnya itu tinggi, nah dia tidak berani ngutang banyak gitu. Jadi harusnya hubungannya itu negatif dengan leverage gitu secara teori. Tapi ternyata dalam kasus bank di Pakistan, nah ini memiliki hubungan yang positif. Mungkin ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Apakah faktor politik atau faktor eksternal dan lain sebagainya. Oke, kesimpulannya hasil pengujian dan pembahasan menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki tingkat utang yang lebih besar atau more leverage daripada bank syariah. Sementara bank konvensional juga memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, seperti penelitian sebelumnya juga lebih profitable, lebih menguntungkan gitu ya. Nah, dan memiliki pendapatan yang lebih stabil. Nah, ini sesuai dengan fakta di lapangan sebenarnya, karena bank konvensional itu pendapatannya itu berbasiskan bunga yang nilainya itu relatif stabil. Nah, dan ini berbeda dengan bank syariah yang menggunakan konsep profit sharing ya. Nah, ini dipengaruhi oleh fluktuasi bisnis. Nah, sebaliknya bank syariah lebih tangible. Nah, ini kelebihannya bank syariah dari penelitian sebelumnya juga, bahwa bank syariah itu relatif lebih tahan terhadap risiko, tetapi tingkat keuntungannya itu rendah, memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya wajar, karena bank syariah pendatang baru, maka biasanya masih memungkinkan untuk tumbuh lebih cepat. Nah, dari semua variabel independen, hanya profitabilitas, ukuran, dan tangibility yang mempengaruhi pilihan struktur modal bank syariah. Ada 3 saja. Nah, sementara pada bank konvensional, pilihan struktur modal perusahaan ditentukan oleh semua variabel independen. Nah, demikian untuk jurnal yang kedua. Terima kasih. Baik, kita masuk ke jurnal yang ketiga. Nah, pada jurnal yang ketiga ini sama dengan jurnal yang kedua, yaitu tetap mencari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, struktur modal, tapi ini khusus untuk bank syariah aja. Dan bank syariah yang digunakan itu adalah bank yang digunakan sebagai subjek itu adalah bank syariah yang ada di negara-negara Teluk atau GCC country. Nah, di sini yang menjadi variabel independennya lagi-lagi adalah struktur modal. Kalau kita lihat di operasionalisasi variabelnya ini, yang mewakili struktur modal itu adalah leverage juga atau tingkat hutang, sama dengan jurnal yang kedua tadi. Nah, kalau di jurnal yang pertama itu berbeda, tingkat ekuitasnya yang digunakan. Pada jurnal yang ketiga ini menggunakan tingkat modal. Tingkat utang. Besar kecilnya utang digunakan sebagai alat ukur struktur modal. Nah, berarti logikanya kalau struktur utangnya tinggi, berarti nanti ekuitasnya lebih rendah, dan sebaliknya. Kemudian yang menjadi variabel independen ini didasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel independen, dan ini GDP ini sebenarnya variabel kontrol aja. Nah, yang pertama adalah ukuran bank, kemudian profitabilitas, kemudian tangibility, kemudian tingkat pertumbuhan, likuiditas, dan non-debt tax shield, kemudian usia bank. Nah, umurnya. Kita lanjut ke kerangka teorinya. Nah, dari semua teori yang dijelaskan ini berdasarkan penelitian sebelumnya juga, berdasarkan trade-off teori, bahwa ada 7 variabel. Nah, 7 variabel independen yang mempengaruhi struktur modal di bank syariah.
Nah, dan ini akan diuji secara empiris di bank-bank syariah yang ada di negara-negara Teluk. Nah, sehingga kita bisa menarik 7. Nah, ini sebenarnya 7 aja ya. Kalau di jurnal ini 7, maaf ini kelebihan. Kita bisa menarik 7 hipotesis. Nah, di mana hipotesisnya terdapat hubungan positif antara bank dan rasio utang, kemudian hubungan negatif antara profitabilitas, hubungan positif kalau tangibility memiliki hubungan yang positif terhadap utang, kemudian pertumbuhan memiliki hubungan yang negatif dengan utang, sementara likuiditas hubungannya juga negatif, kemudian non-debt tax shield ini hubungannya kita belum bisa memastikan, nanti bisa dicek dari hasil uji. Kemudian terdapat hubungan positif antara usia bank dengan utang. Kalau untuk GDP ini hubungannya negatif antara GDP dengan rasio utang. Sekarang bagaimana dengan metodenya? Metodenya menggunakan regresi berganda juga, yaitu dengan GLS regression. Nah, modelnya seperti dicantumkan di bawah ini ya. Nah, ini adalah di bawahnya lagi ada model ketika sudah dimasukkan semua variabel. Oke, dari hasil olah data, dari hasil analisis, maka dihasilkan kesimpulan bahwa H1 diterima, kemudian H2 ditolak, H3 ditolak, H4 ditolak, H5-nya diterima, H6-nya diterima, H7 juga diterima. Dengan kesimpulan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran bank, kemudian likuiditas, umur bank, dan GDP ini yang berpengaruh signifikan terhadap bank syariah di negara-negara Teluk. Simpelnya seperti itu. Jadi yang berpengaruh signifikan hanya ukuran bank, likuiditas bank, umur bank, dan GDP. Nah, hasil ini sesuai dengan prediksi trade-off theory dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Oke, sekarang masuk ke jurnal yang keempat. Lagi-lagi jurnal yang keempat ini masih membahas hubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal di perbankan syariah. Nah, ini lagi-lagi kasusnya juga dari GCC country atau negara-negara Teluk ya, atau negara-negara Timur Tengah. Nah, dalam penelitian ini variabel yang dipengaruhi variabel dependennya ini masih menggunakan diwakili oleh leverage juga. Nah, tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi di sini digunakan variabel yang relatif lebih sedikit dibanding dengan jurnal yang ketiga sebelumnya tadi. Yang pertama adalah size, profitability, tangibility, liquidity, growth opportunity. Kemudian ini ada tambahan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini ada financial market development. Nah, polanya ini pasti menggunakan ini ya, regresi berganda juga, karena ini mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, landasan teori yang digunakan ini menggunakan beberapa teori yang telah dibahas sebelumnya, dan ini memberikan penjelasan bahwa keenam variabel tadi itu berpengaruh terhadap struktur bank. Nah, maka bisa ditarik hipotesis dari hipotesis yang pertama sampai hipotesis yang keenam. Oke, langsung aja ke metodologinya. Metodologinya ya benar seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Metodenya menggunakan ordinary least square atau OLS. Dimana ini salah satu teknik analisis regresi berganda. Nah, kemudian data yang digunakan ini relatif lebih sedikit ya dibanding dengan penelitian yang sebelumnya, karena ini hanya menggunakan 12 bank syariah yang terdaftar di pasar modal negara-negara Teluk atau di Timur Tengah. Nah, periodenya dari 2005 sampai 2014. Sekarang kita lihat hasil penelitiannya. Ini menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, ternyata memang leverage itu dijelaskan oleh ukuran perusahaan dengan hubungan yang positif. Jadi size itu pengaruhnya positif terhadap leverage atau tingkat utang. Kemudian profitabilitas dengan hubungan yang negatif. Kemudian tangibility, nah ini juga mempengaruhi leverage dengan hubungan yang pengaruh yang negatif. Financial market development ini juga mempengaruhi leverage atau utang dengan pengaruh yang negatif. Dan pertumbuhan,
Nah, ini tadi di hipotesis belum bisa ditentukan ya hubungannya positif apa enggak. Ternyata pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan bank mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat utang. Nah, hasil ini ternyata sesuai dengan studi-studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dilihat dari ukuran bank, nah dari size ya, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran bank, maka semakin besar tingkat utang yang dimilikinya. Nah, kemudian dilihat dari ROA atau profitabilitas. Nah, ini karena dia berhubungan negatif ya. Nah, ROA yang semakin tinggi akan menghasilkan tingkat utang yang semakin rendah dan sebaliknya. Kemudian tangibility dan leverage ini tadi juga berhubungan negatif ya antara tangibility dengan leverage. Nah, tangibility-nya tinggi maka leverage-nya rendah. Financial market development juga seperti itu, sehingga H1 diterima, H2 diterima, H3 diterima, H4 ditolak, H5 diterima, dan H6 diterima. Oke, sekarang tiba pada pembahasan jurnal yang terakhir, di mana jurnal yang terakhir ini berjudul The Relationship Between Capital Structure and Performance of Islamic Banks. Jadi di sini mau diteliti hubungan antara struktur modal bank syariah terhadap performance-nya, atau pengaruh dari struktur modal terhadap performance bank itu sebenarnya seperti apa. Nah, dari latar belakang terlihat bahwa bank syariah itu menghadapi yang namanya trade-off di pasar keuangan. Trade-off di pasar keuangan itu maksudnya ketika dia butuh dana, nah dia menghadapi pilihan apakah dia mau mencari utang, apakah dia mau mencari ekuitas atau saham. Nah, dia menerbitkan saham gitu ya. Nah, pada masa-masa atau pada penelitian sebelumnya sebenarnya beberapa peneliti itu tidak terlalu tertarik untuk membahas struktur modal bank syariah, karena katanya di bank syariah atau mungkin di bank ya, itu ada regulasi yang menentukan bahwa ada ketentuan kecukupan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank gitu. Jadi bank tidak terlalu leluasa sebenarnya untuk melakukan trade off antara utang dengan ekuitas. Nah, tetapi pada belakangan ini sudah mulai banyak bank-bank syariah ya yang sudah mulai melakukan mencari sumber-sumber dana di luar ekuitas juga gitu. Maka dilakukanlah penelitian ini untuk menguji sebenarnya apakah struktur modal itu sebenarnya penting nggak sih bagi bank syariah. Nah, kemudian apakah bank syariah dengan level ekuitas yang rendah akan dapat memberikan tingkat pendapatan yang tinggi bagi pemegang sahamnya. Kemudian yang ketiga, dalam meningkatkan modal perusahaan, apakah manajer hanya bergantung pada ekuitas saja dengan cara menerbitkan saham baru, atau manajer perlu melakukan inovasi seperti mencari sumber pendanaan di luar saham, kayak misalnya sukuk atau obligasi syariah. Oke, nah untuk mencari pengaruh antara capital structure dengan performance, nah ini ada 3 kelompok variabel yang digunakan. Tentunya variabel yang pertama adalah variabel dependent. Variabel dependennya di sini adalah performance dari bank syariah atau kinerja dari bank syariah. Kemudian variabel yang kedua itu adalah variabel independent atau variabel yang mempengaruhi ya. Nah, berarti seharusnya dari judul terlihat bahwa yang mempengaruhi di sini adalah capital structure. Kemudian yang ketiga itu adalah variabel kontrol. Nah, di sini ada variabel kontrolnya. Nah, masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini ada pembahasan landasan teori. Nah, landasan teori yang digunakan ini adalah dari trade-off theory, pecking order theory, agency cost, kemudian signaling theory. Nah, di mana dari teori-teori ini dan didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau studi pustaka dari penelitian sebelumnya, maka ditarik beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adalah tidak terdapat hubungan signifikan secara statistik antara rasio modal dan kinerja. Nah, ini kalau secara statistik sebenarnya hipotesis-hipotesis ini menguji H0 ya. Nah, di mana tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat hubungan. Tidak terdapat hubungan signifikan secara statistik antara rasio modal dan kinerja yang pertama.
Nah, kemudian yang kedua, tidak terdapat hubungan signifikan secara statistik antara rasio dana konsumen dan jangka pendek terhadap total aset dan kinerja. Maksudnya, ya ini yang dalam tanda petik ini satu frase. Jadi tidak terdapat hubungan antara ini yang dalam tanda petik dan kinerja terhadap kinerja. Kemudian H3, tidak terdapat hubungan signifikan secara statistik dari non-earning asset to total aset. Nah, ini harusnya ditandai petik juga terhadap kinerja. Kemudian ini ada H4 juga, tidak terdapat hubungan signifikan antara overhead cost terhadap kinerja. Kemudian dan selanjutnya langsung ke ini untuk membuktikan hipotesis ini. Nah, maka metodologi yang digunakan itu adalah two stage least square, ya, 2SLS. Nah, dengan menggunakan data dari 85 bank syariah dari 19 negara. Mantap. Nah, model yang dikembangkan di sini ini ketika sudah dimasukkan variabel-variabel, ya. Temuannya, hasil pengujian yang diperoleh dari data terlihat bahwa ini dari statistik deskriptif ini ada mean, median, ya, masih ada statistik deskriptif, pengujian statistik deskriptifnya. Dari mean terlihat bahwa capital asset ratio, nah ini yang berhubungan dengan struktur modal, ya, itu adalah 23,44%. Nah, nilai ini udah jauh di atas batas minimum rasio kecukupan modal untuk bank, yaitu 4%. Oh, ini mungkin untuk kasus beberapa negara, ya. Kalau di Indonesia mungkin ini berbeda, mendekati 10% seingat saya. Ini rasio kecukupan modal dari bank. Kemudian temuan selanjutnya, hasil dari perhitungan regresi terlihat bahwa capital ratio berhubungan positif dengan ROE. Nah, sehingga hipotesis pertama ini diterima, ya. Ternyata capital ratio itu memang memiliki hubungan yang positif dengan ROE. Nah, di mana ini bertolak belakang dengan agency cost theory, ya. Kemudian risk atau tingkat resiko ini berpengaruh signifikan juga terhadap ROE. Kemudian CSTFTA ini berhubungan positif terhadap ROE. Ini sejalan dengan hipotesis, ya, dimana semakin tinggi pembiayaan maka semakin tinggi juga profitabilitas. Nah, ini menjelaskan CSTFTA ini menjelaskan tentang jumlah pembiayaan yang disalurkan atau tingkat pembiayaan. Kalau di bank konvensional itu tingkat kredit. Kemudian beberapa variabel selanjutnya kelihatan pengaruhnya di sini. Nah, kemudian dilihat dari ukuran bank. Bank yang berukuran kecil dan menengah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang berukuran besar. Nah, ini tadi perlu diingat, ini untuk bank-bank syariah, ya. Nah, tergambar dari perbandingan ROE antara ketiganya. Kemudian indikator ini masih variabel, ini bukan variabel utama lagi, ya, tapi ini variabel kontrol nih. Indikator makroekonomi memiliki pengaruh positif terhadap ROE tetapi tidak signifikan. Kemudian struktur pasar keuangan juga pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan juga. Sementara regulasi pajak berpengaruh negatif terhadap ROE dan lagi-lagi tidak signifikan. Kemudian share atau memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROE. Pengaruh dari semua variabel memiliki tingkat signifikansi 10% saja. Nah, kesimpulan, secara umum perubahan struktur modal, nah ini kesimpulan umum yang bisa kita tarik. Ternyata perubahan struktur modal di bank syariah ini memang memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah atau performance dari bank syariah, di mana pengaruhnya itu secara umum adalah pengaruh yang positif. Nah, perlu diingat bahwa jawaban pertanyaan pertama dari yang ada di pendahuluan tadi atau di pembukaan, bahwa memang keputusan terkait dengan adanya pengelolaan struktur modal di bank syariah itu memang relevan. Nah, memang dibutuhkan karena memang pengelolaan terhadap struktur modal itu berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa seharusnya bank syariah itu memiliki rasio modal minimum sebesar 37,41%.
Nah, sehingga bank syariah itu bisa dianggap menjadi suatu bank yang aman dan sehat ya. Ini dari hasil penelitian ini menunjukkan ini batas minimum ya, rasio modal minimum yang seharusnya dicapai oleh bank syariah. Oke, demikian untuk pembahasan review jurnalnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nah, nanti insya Allah bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.